Usina wareta. Astagfirullah. Bahasa Jepang. Pokoknya kita setiap episode nanti kita usahakan dari berbagai bahasa. Ya kan? Iya. Soalnya kan kesesatan tuh nggak pandang negara ini, pasti semuanya ada yang tersesat ya kan? Oke, langsung aja kalau gitu di episode kali ini. Tapi jangan hanya bahasa luar. Kenapa? Nanti sesekali kita bahasa daerah. Oh iya bisa. Bahasa Madura tersesat apa ya? Apa ya bahasa Madura tersesat? Anda kan Madura swasta. Apa? Terkecoh. Bukan, itu terkecoh. Terkecoh itu tertipu, terkecoh. Iya, tersesat itu. Nyasar. Iya, nyasar. Bukan nyasar kan nyasar. Tersesat tuh. Anjir, kenapa gue lupa bahasa Madura nanti ya. Buat teman-teman yang tahu bahasa Madura tersesat. Tapi sulitnya mencari bahasa Madura tersesat menunjukkan Madura tidak banyak yang tersesat. Tidak banyak yang tersesat. Kecuali soal COVID-19. Gila. Di Madura aku nonton Suramadu dijebol. Gila loh. Terus itu kan Tade corona nama Madura. Enggak ada corona di Madura. Carok diajak carok. Anda meskipun jago carok, corona akan tembus ke diri Anda ya kan. Enggak, justru mungkin Anda menganggap diri Anda kuat. Yeah. Tapi di Madura itu kan banyak kiai-kiai besar. Ulama-ulama besar. Yeah. Banyak kemudian santri-santri berpotensi yang suatu hari akan menjadi punggawa-punggawa dalam dakwah Islam. Paling tidak mikir ke sana. Takutnya atau orang Madura juga sangat menghormati ibunya. Pikirkan ibunya Anda. Andanya kuat ya. Iya, ibunya jadi bisa carrier. jadi. Iya, sehingga diharapkan ya kesadaran menjaga diri lah. Sayyidina Umar Ibnul Khattab, orang yang paling kuat yang ditakuti oleh kawan maupun lawan. Iya. Ketika di Syam itu ada pandemi wabah juga, ya? ada wabah juga. Sayyidina Umar itu balik. Sayyidina Umar ya? Sayyidina Umar paling beraninya orang. Terus kalau Anda pikir, wah jangan takut corona, takut Allah. Sayyidina Umar orang paling takut sama Allah. Itu orang aja. Paling beriman. Tetap yang namanya penyakit itu juga sunnatullah yang harus kita hindari. Dan Sayyidina Umar pernah ditanya, kok takut sama penyakit? Kan takdir kita sudah kena penyakit kalau masuk di sana, atau kalau nggak kena ya takdirnya nggak kena walaupun masuk ke tempat penyakit. Kata Sayyidina Umar, saya lari dari satu takdir ke takdir yang lainnya. Jadi tolong Sayyidina Umar aja begitu, apalagi Anda cuma orang Madura. Anda Sayyidina Tretan, tolong dipatuhin protokolnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nih. Pertanyaan pertama dari Aldia MDR. Hukum melakukan push up saat azan berkumandang. Kenapa? Ini kenapa ditanyain ya? Hukum melakukan push up. Pertanyaannya bukan hukum dulu. Kenapa Anda harus push up saat azan gitu maksudnya? Mungkin gini, mungkin kalau dilogikakan ini sebedebah ini, katanya kalau azan itu kita harus mendengarkan. Siapa tahu dia lagi di fitness azan. Tapi karena udah nanggung, udah nggak bisa menjawab. Kan mendengarkan dan sambil menjawab. Oh iya. Terus tapi nggak ada hubungannya ya. Anda fitness. Ya tapi kalau ada adzan, menyimak adzan ya menyimak adzan. Berarti aktivitasnya harus di stop dulu berarti. Atau nggak gimana? Mesti harus di stop. Tapi ya kalau bisa sambil dijawab gitu. Iya, dijawab. Yang penting kan menyimak. Oke. Kan yang push up bukan kuping Anda. Kenapa Anda harus? Jualnya Anda angkat barbel ke sini. Nggak kedengeran azan ya kan. Ini udah skip aja nih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, dari Rizal Ardian. Hukum meninggalkan sholat Jumat karena rumah tidak bisa dikunci. Loh, Anda jangan ketawa. Ini mungkin dikiranya bercanda, tapi ini bisa terjadi loh. Anak kos terutama. Misalnya dia mau berangkat Jumatan, kosannya? Iya kan ada kuncinya. Misalnya nggak ada kuncinya nih. Kok bisa nggak ada kuncinya? Ya kan, walaupun nggak hari Jumat, kalau nggak ada kuncinya dia nggak bisa pergi. Hanya dia nggak kuliah, nggak ngapa-ngapain, dia hanya jadi penjaga kos, bukan pemilik kos dia, bukan penyewa kos, penjaga kos Anda. Misalnya buru-buru, gitu kan.
Gak bisa, Terus bro. Kunci itu cuma cekrek 1 detik. Enggak, kuncinya nggak ada. Misalnya dia kuncinya kan kunci rumahnya gitu, mau berangkat ya Allah udah komat bisa bro. Nggak ada kuncinya nih. Soalnya kalau dia pergi hilang rumahnya gitu maksudnya. Gimana tuh kalau situasi Iya, kayak gitu? karena itu sebenarnya ya. Sholat Jumat itu kan azannya 2 kali. Oke. Azannya 2 kali. Mungkin itu untuk peringatan. Iya, sudah siap-siap ya. Iya, untuk siap-siap orang ini ya. Iya, orang-orang seperti ini. Jadi ketika makanya orang kan banyak nunggu mepet khutbah dulu baru Wah, siap-siap sholat Jumat. Itu sih saya yang dulu. Jadi 2 kali azan itu Ya. salah satu tujuan dan hikmahnya adalah agar Anda bersiap-siap, cari dulu kunci di mana dan lain sebagainya. Ya. Jadi sehingga kemudian Nggak buru-buru ya. nggak buru-buru dan Ya. bisa mencari dengan seksama. Kalaupun tetap nggak ketemu, bisa cari ide lain gimana tetap bisa sholat Jumat tapi rumahnya aman. Ya karena Jumatan sangat wajib loh. Hukumnya, Iya. ya kan? Jadi azan 2 kali itu memang tujuannya untuk orang-orang seperti dia. Itu yang menambahkan Sayyidina Utsman bin Al-Khattab di kepemimpinannya Ya. sebagai khalifah ketiga. Jadi dulu di zaman Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar sebagai khalifah, itu azan sebagaimana di zaman Nabi hanya 1 kali ketika khatib naik ke mimbar. Ya. Nah, di zaman Sayyidina Umar karena Islam sudah meluas, Madinah sudah semakin banyak, untuk menjangkau lebih banyak orang sekaligus untuk persiapan, dilakukanlah ijtihad Sayyidina Umar karena Sayyidina Umar sangat mengerti agama, kemudian ijtihad ditambah 1 azan untuk kemudian membuat syiar tentang sholat Jumat ini semakin luas didengar. Benar. Dan ada waktu persiapan. Ya. Dan itu disepakati oleh para sahabat yang lain. Ya. Karena itu disebutnya ijma' sukuti atau suatu ijtihad dari Sayyidina Utsman yang disepakati oleh para sahabat karena sahabat gak mempermasalahkannya. Ya. Makanya sampai sekarang 2 azan kalau sholat Jumat. Salah satunya Jadi mungkin kan buat masih ada persiapan. persiapan ya kan. Nah, tapi kalau memang kondisinya betul-betul Nggak nemu nih. Misalnya Anda tinggal di lingkungan yang banyak curanmor. Ada kan rumah yang rawan-rawan Iya, gitu. Gimana tuh Be? Maksudnya dari dia sholat tapi pulang hampir 90% pasti hilang nih barangnya nih. Iya, sebenarnya Iya. sholat Jumat itu kan wajib. Ya. Dan yang mewajibkan Allah langsung di dalam Al-Quran, dalam suratul Jumu'ah. Dan siapa yang nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada Halangan. uzur syar'i, Ya. halangan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia digolongkan kafir, munafik, kemudian tertutup hatinya dan lain sebagainya. Ya. Banyak sekali hadisnya, ada belasan hadis Ya. yang mengancam orang yang nggak sholat Jumat. Nah, tapi kalau ada uzurnya, bahkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sholat Jumat itu sudah dikumandangkan untuk sholat azan, itu perdagangan itu haram, nggak boleh jual beli. Ditinggalkan semua. Oh pantas kalau di Arab kalau nggak salah sholat tuh tuku ditinggalin semua ya. Itu di Arab dan Di zaman Arab. dulu. Kalau sekarang dan di sini jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Karena sendal saja di Sendal dalam aja masjid bisa hilang. Bisa hilang. Apalagi toko keleleran. Iya. Waduh. Dikira lagi obral kan? Wah, obral ya kan. Makanya dalam madhab Syafi'i Ya. khususnya sebagaimana disampaikan dalam banyak kitab itu haram. Haram kalau meninggalkan sholat. Oh kalau berdagang. Melakukan perdagangan saat sudah azan sampai Oke. selesai sholat Jumat. Jadi harus ditinggalkan semua ya. Termasuk pekerjaan mungkin. Iya, semua hal pekerjaan atau apapun. Oke. Perniagaan pokoknya. Perniagaan ya. Semua Ya, ya. pekerjaan, game. Anda jangankan ada. Ini yang susah nih. Sudah azan masih Ini yang ngegame. susah. Karena biasanya player gamers itu Mobile Legend sambil nunggu ceramah satu play dulu. Nah, itu harus Ditinggalkan semua ya? ditinggalkan. Oke. Bahkan dalam beberapa madhab, perdagangan yang dilakukan di waktu Jumatan Ya. itu tidak sah.
Meskipun di madhab lain syah, tapi hukumnya Perdagangannya tidak sah maksudnya? iya, Oh. perdagangannya tidak sah. Iya, iya. Jadi dianggap haram kemudian Iya. transaksi itu. Ya udah, kalau begitu buat Mas ini tadi Jadi, nah, gimana? apa uzur syar'i itu yang diperbolehkan kemudian tidak sholat Jumat, Ya. itu menurut para ulama paling tidak ada 3. Oke. Yang pertama kalau hujan deras. Oke. Tolok ukurnya kata ulama sampai bisa membasahi seluruh pakaian kita. Ya, ya. Jadi kalau gerimis tipis-tipis Anda jangan Alasan ya. alasan. Ya, ya. Atau Anda kerjasama, Anda ngekos di bawah, teman Anda di atas, dari lantai 2 diguyur air seolah-olah hujan deras. Nggak ada, pakai saringan. Nah itu. Kemudian yang kedua kalau sakit. Kalau Sakit yang menyebabkan kita harus mengkosor sholat. Ya, Ini bukan sakit panu dan lain sebagainya. bukan sakit hati juga ya. Termasuk dalam hal sakit ini COVID-19. Kalau di Madura sedang zona hitam, menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia Ya. dan Bahsul Masail PBNU itu Nggak boleh untuk meninggalkan sholat. Oh, Jumat. boleh nggak Jumatan. Ya, ya, ya. Satu lagi. Kemudian yang ketiga, jika mengancam jiwa, kehormatan atau harta. Oh. Nah, kalau dengan sholat Jumat mengancam jiwanya, Ya. kayak COVID, Ya. jadi mati, atau mengancam kehormatannya atau hartanya, boleh. Seperti tadi ya. Seperti tadi, kalau memang betul-betul, tapi sekali aja. Kemudian Anda ambil pelajaran, minggu depan jangan sampai begini. Gimana caranya? Misalnya beli kunci double, Itu atau dia. gimana? Jangan Anda Jangan tiap Jumat gak Jumatan gara-gara kunci hilang. Anda harus cari solusi, ngedobelin duplikat ya kan. atau gimana? Oh, jadi tapi yang jelas boleh kalau alasannya tadi ya. Kalau ada salah satunya unsur-unsur hartanya terancam. Hartanya terancam. Oke, kalau dia pergi takut ininya hilang gitu ya. Iya. Oke. Yaudah kalau begitu buat Mas tadi sekali lagi solusi buat Anda adalah mungkin Jumatannya dipersiapkan lebih awal, takut ada hilang-hilang lagi. Ya kan, dan juga beli kunci duplikat karena iman Anda tergantung di kunci Anda, karena kalau 3 kali nggak ada kuncinya selain Anda memang lalai, Anda bisa disebut termasuk orang munafik tadi ya kan. Iya, terkunci hatinya. Pokoknya Anda buruk-buruk Anda lah. Hati Anda terkunci, pintu Anda nggak dikunci ya kan. Sampai ketemu di tersesat tersesat. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.